Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas kesempatannya. Di sini kami dari kelompok 2 ingin menjelaskan tentang determining how cost behave. Sebelumnya, perkenalkan, nama saya Maya Indasari, NIM saya 2019-310256. Di sini saya akan menjelaskan tentang basic assumptions and example of cost function. Nah, cost function atau fungsi biaya ini adalah suatu fungsi. Jika kita sudah memiliki atau mengetahuinya sejak awal, kita dapat mengetahui berapa sih jumlah biaya yang dapat kita estimasikan untuk operasional kita. Nah, sehingga di akhir periode kita dapat menentukan cost function berdasarkan pengalaman-pengalaman sebelumnya. Dan untuk periode selanjutnya, kita dapat menggunakan cost function ini untuk mengestimasi biaya-biaya pada periode selanjutnya. Nah, selanjutnya untuk menentukan cost function ini kita memerlukan dua asumsi. Asumsi yang pertama yaitu variasi di dalam tingkatan single activity atau aktivitas tunggal, di mana dalam hal ini adalah cost driver atau penggerak biayanya yang dapat menjelaskan atau menyebabkan variasi pada total cost-nya. Dan untuk asumsi yang kedua yaitu perilaku biaya yang dapat kita kaitkan dengan relevant range atau jangkauan yang relevan. Jadi jangkauan ini dapat kita artikan sebagai batas dari bawah sampai paling atas dari suatu kapasitas aktivitas. Selanjutnya kita ke linear cost function atau fungsi biaya linear, di mana kita dapat melihat di sini ada 3 panel, yaitu panel variable cost, panel B fixed cost, dan panel C adalah mixed cost. Untuk yang variable cost, kita dapat melihat bahwa di sini ada garis lurus yang ditarik ke kanan atas atau memiliki kemiringan. Nah, untuk titiknya sendiri di sini adalah 0,0. Maka demikian, karena di sini tidak ada satu aktivitas atau kegiatan produksi sehingga total cost-nya juga 0. Namun jika kita melakukan suatu aktivitas, maka total cost-nya seiring akan bertambah juga. Kemudian untuk fixed cost di sini kita dapat melihat bahwa garisnya adalah konstan. Mengapa? Karena semakin banyak biaya yang kita produksi, total cost-nya akan tetap. Dan di sini adalah mixed cost. Ini adalah gabungan dari variable cost dan kita dapat melihat di sini ada garis horizontal yang dimulai di titik 300. Nah, garis ini adalah contoh dari fixed cost. Nah, untuk yang garis hijau dengan kemiringan ini adalah unsur dari variable cost. Sehingga untuk total cost-nya tidak dimulai dari titik 0, melainkan dari titik 300. Selanjutnya yaitu linear cost function. Nah, sebelumnya kan kita sudah mempelajari tentang grafiknya. Nah, untuk lebih jelasnya kita bahas pada sesi ini, dimana jika kita membahas tentang variable cost secara matematis, rumusnya adalah Y sama dengan berapa nilai per aktivitasnya dikali driver atau unitnya. Nah, misalkan Y ini adalah total cost dan X ini adalah unitnya. Jadi untuk total cost ini akan semakin bertambah jika dikalikan dengan unitnya. Nah, selanjutnya yaitu fixed cost. Dimana di sini kita mendapat info bahwa total cost ini adalah 1000 per bulannya. Nah, jadi total cost di sini adalah sama dengan 1000. Mengapa? Karena secara matematis fixed cost itu akan selalu sama untuk setiap bulannya. Jadi dia sama dengan $1000. Nah, dan untuk fixed cost ini atau yang disebut dengan semi variable cost, kita dapat melihat secara matematisnya dia sama dengan $300.000 ditambah $0,20 X, dari mana $300 ini adalah untuk fixed cost-nya dan 0,2 ini adalah nilai per aktivitasnya dikali dengan X-nya ini atau unit cost.
cost-nya. Jadi total cost-nya adalah seperti ini. Sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas kesempatannya. Perkenalkan, nama saya Alfi Nurul Najmia dengan NIM 2019-310361. Selanjutnya saya di sini akan menjelaskan tentang identifikasi dari cost driver. Cost driver sendiri adalah penggerak dari biaya atau sesuatu yang menyebabkan biaya. Nah, dalam beragam aktivitas perusahaan, itu juga akan semakin beragam yang namanya cost driver ini, bergantung pada yang sedang kita hitung biayanya. Cost driver ini perlu diidentifikasi karena untuk kepentingan menentukan prediksi biaya atau estimasi biaya. Nah, mengapa diperlukan adanya estimasi biaya ini? Tidak lain adalah untuk kita mengukur hubungan antara data yang ada di periode sebelumnya dengan aktivitas yang terkait. Katakanlah aktivitasnya tadi adalah jam penggunaan CPU, maka dikaitkanlah dengan total biaya yang terjadi pada saat itu sehingga kita bisa estimasi nyata berdasarkan pengalaman masa lalu untuk setiap unitnya, berapa biayanya. Nah, gunanya dari cost estimation ini adalah agar untuk membantu penyusunan dari prediksi biaya yang akan digunakan di periode yang mendatang. Jadi, estimasi terdahulu ini adalah dasar untuk prediksi biaya di waktu yang akan datang. Itulah yang dibutuhkan oleh manajer dengan cara identifikasi cost drivernya terlebih dahulu. Ketika cost driver sudah diketahui, maka akan mudah untuk mengetahui biayanya. Berikutnya adalah tentang prinsip cause and effect kriteria atau prinsip kausalitas. Dalam hal ini kita bisa dikatakan bahwa yang dimaksud dengan cost driver itu sebenarnya adalah merupakan cost atau penyebab dari adanya biaya. Nah, untuk cause and effect relationship ini bisa muncul karena 3 alasan. Yang pertama, yaitu ada hubungan fisik antara tingkat aktivitasnya dengan biayanya. Contohnya adalah direct material cost and production cost. Nah, jadi kalau untuk dua ini contohnya ketika rekan-rekan akan menggunakan suatu bahan untuk produksi. Ketika rekan-rekan tidak melakukan produksi, maka berarti tidak ada biaya yang terjadi. Berarti di sini ada hubungan fisik. Ketika kita menggunakan secara fisik barang tertentu, maka akan terjadi yang namanya cost. Yang kedua adalah adanya contractual arrangement. Artinya di sini adalah dari awal sudah ada kontrak untuk menentukan berapa besarnya dari biaya tersebut. Sehingga kontrak itu menjadi alasan untuk terjadinya suatu biaya, katakanlah sewa dan sebagainya. Berikutnya adalah pengetahuan akan operasi. Jadi di sini contohnya adalah ketika jumlah dari bagian-bagian itu digunakan untuk activity measure of ordering cost. Jadi kita bisa tahu dulu untuk operasinya seperti apa. Maka kita akan bisa menentukan hasil dari biaya yang terjadi itu berapa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas kesempatannya. Perkenalkan, nama saya Lidiana Naomi Mikael Tarianto. Di sini saya akan menjelaskan tentang cost estimation methods. Yang pertama, industrial engineering method, metode teknik industri. Juga disebut metode pengukuran kerja, perkiraan fungsi biaya dengan menganalisis hubungan antara input dan output secara fisik. Keuntungan dan tantangan dari industrial engineering method adalah cara yang menyeluruh dan terperinci untuk memperkirakan suatu fungsi biaya ketika ada hubungan fisik antara input dan output. Meskipun memakan waktu, beberapa kontrak pemerintah mengamanatkan penggunaannya. Yang kedua, conference method. Metode konferensi memperkirakan fungsi biaya berdasarkan analisis dan opini tentang biaya dan pergerakannya dikumpulkan dari berbagai departemen perusahaan atau pembelian, proses teknik, manufaktur, hubungan karyawan, dan sebagainya. Keuntungan dan tantangan dari conference method adalah mendorong kerjasama antara departemen. Metode konferensi tidak memerlukan analisis data yang rinci, sehingga fungsi biaya dan perkiraan biaya dapat dikembangkan dengan cepat. Namun, karena opini digunakan, keakuratan perkiraan biaya sangat bergantung pada perawatan dan keterampilan orang yang menyediakan masukan. Yang ketiga ada account analysis method. Metode analisis akun memperkirakan fungsi biaya dengan mengklarifikasikan sebagai akun biaya sebagai variabel tetap atau campuran sehubungan dengan tingkat aktivitas yang diidentifikasi. Keuntungan dan tantangan dari account analysis method banyak digunakan karena cukup akurat, hemat biaya, dan mudah digunakan untuk mendapatkan perkiraan yang andal dari komponen biaya tetap dan variabel. Organisasi harus berhati-hati untuk memastikan individu
Yang keempat, yang terakhir adalah quantitative analysis method. Analisis kuantitatif metode matematika formal untuk menyesuaikan fungsi biaya dengan data masa lalu observasi. Excel adalah alat yang berguna untuk melakukan analisis kuantitatif. Keuntungan dan tantangannya, khususnya analisis regresi, adalah pendekatan yang paling ketat memperkirakan biaya. Analisis regresi memerlukan informasi rinci tentang biaya, pemicu biaya, dan fungsi biaya, sehingga lebih memakan waktu untuk diterapkan. Namun, ada lebih banyak data yang tersedia saat ini daripada sebelumnya, dan dengan penurunan biaya penyimpanan dan analisis jauh lebih mudah untuk melakukan analisis regresi dan mendapatkan wawasan penting dari masa lalu. Selanjutnya di sini saya akan menjelaskan tentang estimating cost function using quantitative analysis. Nah, di sini ada 6 step. Step yang pertama, kita memilih variabel dependent atau variabel yang dipengaruhi. Kemudian kita mengidentifikasi variabel independennya atau variabel yang mempengaruhi. Dan yang ketiga, kita mencari data yang dipakai untuk variabel dependent dan cost drivernya. Dan yang keempat, kita plotting data atau menggambarkan data untuk langkah yang kelima, yaitu mengestimasikan cost function. Dan yang terakhir, kita mengevaluasi cost driver apakah masih relevan untuk periode selanjutnya. Kita ke higher method, yaitu metode tinggi rendah, di mana metode ini merupakan salah satu metode kuantitatif yang sangat mudah kita gunakan. Namun sebelumnya kita harus mengetahui untuk data-data cost driver dan indirect manufacturing labor cost yang dapat kita ketahui pada periode-periode sebelumnya. Di sini kita menggunakan contoh pada minggu ke-6 dan minggu ke-8. Nah, minggu ke-6 ini adalah minggu untuk type observation of cost driver-nya, yaitu sebesar 96, dan indirect manufacturing labor-nya itu sebesar 1456. Dan minggu ke-8 ini adalah yang terendah, yaitu 46 dan 710. Nah, selanjutnya kita akan mencari slope koefisiennya dengan cara selisih antara indirect manufacturing labor cost tertinggi dengan terendah, yaitu sebesar 746, dibagi dengan selisih antara cost drivernya yaitu sebesar 50, sehingga kita menemukan hasil sebesar 1419,92. Nah, tadi kan untuk rumusnya sendiri secara umum adalah Y sama dengan A plus B kali X. Nah, untuk B-nya sendiri kan sudah diketahui. Nah, jadi untuk Y-nya juga, sehingga kita balik rumusnya dengan A sama dengan Y min B kali X. Nah, untuk mencari A di sini, kita untuk Y-nya bisa menggunakan salah satu data yang di atas, mau yang tertinggi ataupun yang terendah. Di sini ini menggunakan yang paling tinggi, di mana Y-nya sama dengan 1456 dikurangi dengan B-nya tadi adalah 14,92 dikali X-nya yaitu 96, sehingga hasilnya adalah 23,68. Nah, jika kita ingin menggunakan metode yang rendah, ini hasilnya akan sama saja, tetapi untuk X-nya akan diganti dengan 4. Nah, untuk selanjutnya ada regression analysis method, di mana di sini ada dua macam, yaitu simple dan multiple. Untuk yang simple sendiri ini seperti rumus yang sebelumnya pada umumnya, yaitu Y sama dengan A plus BX. Nah, untuk yang multiple ini kita tidak dapat menghitung secara manual, melainkan menggunakan kalkulator saintifik. Sekarang kita lanjut ke learning objective, yaitu tentang 3 kriteria yang digunakan untuk membuat evaluasi atas cost function. Jadi ada 3. Yang pertama adalah ekonomi plausibility, atau artinya kemasuk akalan secara ekonomi. Jadi untuk keseluruhan cost driver itu harus masuk akal secara ekonomi, sehingga itu memang bisa dijadikan sebagai dasar untuk menentukan fungsi biaya.
Berikutnya yang kedua adalah goodness of fit. Goodness of fit ini adalah pilihan dari tingkat kepantasannya dan ini berkaitan dengan penilaian menggunakan metode regresi. Dan yang ketiga adalah dari significance of the independent variable. Apakah dari variabel independen atau cost-nya atau dari sisi istilahnya adalah drivernya tadi itu merupakan signifikan secara ekonomi. Artinya kita harus melihat dari sisi jumlah apakah memang itu layak untuk menjadi dasar untuk penentuan dari fungsi biaya tersebut. Dan ini dilihat dari signifikan baik dari sisi besarnya aktivitas itu sendiri atau dampaknya terhadap proses. Non-linear cost function. Fungsi biaya tidak selalu linear. Fungsi biaya non-linear adalah fungsi biaya yang bentuknya untuknya grafik total biaya atau berdasarkan tingkat aktivitas tunggal, bukan merupakan garis lurus dalam rentang yang relevan. Fungsi biaya langkah juga merupakan fungsi biaya non-linear. Fungsi biaya langkah adalah fungsi biaya di mana biaya tetap sama pada berbagai rentang tingkat aktivitas, tetapi meningkat jumlah yang berbeda, yaitu bertambah secara bertahap seiring dengan meningkatnya tingkat aktivitas dari suatu rentang ke rentang berikutnya. Learning curve. Fungsi biaya non-linear juga dihasilkan dari learning curve. Learning curve adalah fungsi untuk memprediksi bagaimana jam kerja atau biaya tenaga kerja akan meningkat karena lebih banyak unit diproduksi. Oke, selanjutnya kita ke data collection and adjustment issue, di mana kita memerlukan database untuk menentukan cost function, di mana database ini memiliki dua karakteristik. Karakteristik yang pertama, data tersebut harus mengandung dari pengamatan yang reliable atau dapat dipercaya dari pengalaman-pengalaman sebelumnya untuk cost driver dan biayanya. Selanjutnya, database harus mempertimbangkan banyak nilai untuk cost drivernya, dimana untuk cost driver ini kita perlu menghitung nilai-nilai yang kita perlukan apakah sudah sesuai untuk biaya yang kita gunakan selanjutnya. Cukup sekian dari kelompok 2, kurang lebihnya kami mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.